Puji Tuhan, saya Permani Rara. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah gereja purba. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua peristiwa penting gereja purba. Dua peristiwa penting dalam gereja purba. Peristiwa penting yang terjadi yang pertama yaitu 7 kali konsili awal. Pertama, konsili Nisea pertama tahun 325 Masehi terutama membahas Arianisme, paham yang menolak Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah, hanya sebagai subordinat dari Allah Bapa. Dari konsili Nisea pertama ini lahir syahadat Nisea yang membantah Arianisme dengan ungkapan kredo, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Kedua, konsili Konstantinopel yang pertama tahun 381 Masehi memperbaiki ungkapan syahadat Nisea dengan deskripsi tentang Roh Kudus. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Yang ketiga, konsili Efesus tahun 431 Masehi menghasilkan doktrin Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos. Doktrin ini sekaligus juga menguatkan penolakan terhadap Arianisme. Yang keempat, konsili Chalcedon tahun 451 Masehi menghasilkan doktrin Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Yang kelima, konsili Konstantinopel yang kedua tahun 553 Masehi menghasilkan doktrin yang menganggap Nestorianisme sebagai ajaran yang keliru. Yang keenam, konsili Konstantinopel yang ketiga tahun 680 Masehi menghasilkan doktrin bahwa bukan hanya memiliki dua bentuk, ilahi dan manusia, tetapi juga dua kehendak sekaligus, kehendak ilahi dan kehendak manusia. 7. Konsili Nisea yang kedua tahun 787 Masehi menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui penggunaan ikon kudus dalam kekristenan. Penggunaan ikon ini sempat dihentikan pada tahun 754. Gereja-gereja Protestan dewasa ini tidak mengikuti hasil konsili Nisea yang kedua ini. Secara umum, ketujuh konsili ini menjadi doktrin dasar kekristenan. Dan peristiwa yang kedua terjadi pada zaman gereja purba, perpecahan gereja perdana dan Yudaisme terjadi pada abad-abad pertama Masehi. Ini umum diatributkan kepada sejumlah peristiwa yang meliput penyangkalan dan penyaliban Yesus sekitar tahun 33 Masehi, konsili Yerusalem sekitar tahun 50 Masehi, penghancuran Bait Allah kedua dan pelembagaan pajak Yahudi pada tahun 70 Masehi, konsili Yamnia sekitar tahun 90 yang ditangguhkan dan sebagian besar diabaikan, dan kerusuhan Bar Kokhba tahun 132 sampai 135. Puji Tuhan, inilah materi yang saya sampaikan tentang peristiwa yang terjadi di gereja purba. Puji Tuhan, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.